Om Swastiastu. Hai semuanya, perkenalkan saya Nimane Dewita Liliani. Saya dari Politeknik Negeri Bali, jurusan Pariwisata, program studi D3 Perhotelan. Saya ada di kelas 1E Perhotelan dengan nomor absen 07 dan dengan nomor induk 2015-823018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah komputer. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niluh Ayu Kartika Yuniastari Sarja, STMT, selaku dosen mata kuliah komputer karena telah mengajarkan kami di kelas 1E Perhotelan selama 1 semester ini dengan sangat baik. Kami akan mengamalkan semua ilmu-ilmu yang sudah Ibu berikan selama 1 semester ini di tempat kerja nantinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mari kita menyaksikan video penyelesaian masalah untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita sudah memiliki tugasnya, yaitu kita diminta untuk melengkapi laporan Hotel Indonesia. Di sini kita diminta melengkapi kolom nomor kamar, kolom tipe kamar, kolom lama menginap, kolom kelebihan check out, kolom harga kamar, kolom pajak, kolom diskon, dan kolom total. Jadi data yang disediakan ini adalah tanggal check-in, yaitu 5 Juni 2020. Kita baca 5 Juni karena ini adalah bulan, ini tanggal, dan ini tahun. Jadi dibaca 5 Juni 2020. Untuk jam checkout yaitu pukul 1.30 siang. Untuk harga kamar yaitu Rp575.000. Dan untuk kelebihan jam checkout per jam yaitu Rp75.000. Di sini kita juga disediakan data kodenya, data tanggal checkout-nya, data jam checkout-nya. Dan juga disediakan 2 tabel, yaitu untuk menentukan pajak dan diskon digunakan tabel ini. Jika kita untuk mencari pajak, jika dia menginap 0 sampai dengan kurang dari 10 hari, maka dia akan dikenakan pajak 10%. Jika dia menginap dari 10 hari sampai kurang dari 15 hari, dia akan dikenakan pajak 11%. Jika dia menginap lebih dari 15 hari, maka 15 atau lebih dari 15 hari, maka dikenakan pajak 11,5%. Dan untuk diskonnya juga sama, jika dia menginap 0 sampai dengan 4 hari, dia akan dikenakan pajak 1%. Dari 5 hari sampai dengan 9 hari akan dikenakan pajak 2%. 10 hari dan lebih akan dikenakan pajak 3%. Baik, kita mulai saja untuk mengisi kolom pertama, yaitu kolom nomor kamar. Nomor kamar adalah 3 digit terakhir dari kode, sehingga kita gunakan fungsi string, yaitu menggunakan yang right. Jadi pertama, sama dengan kita gunakan rumus right, kita klik selnya, karena diminta 3 digit terakhir dari kode, maka kita tambahkan 3, lalu kita kurung tutup dan kita enter, dan hasilnya kita mendapatkan nomor kamar. Sekarang kita tinggal drag ke bawah, dan inilah nomor kamarnya. Untuk tipe kamar, yaitu jika A sama dengan VIP, B sama dengan deluxe, dan C sama dengan standar, jadi kita gunakan rumus fungsi string dan fungsi logika secara bersamaan. Jadi pertama kita harus tentukan kodenya, begitu kita menggunakan rumus fungsi string yang left, dan selanjutnya kita gunakan fungsi logika untuk menentukan tipe kamar. Lanjut, kita akan langsung saja sama dengan if, kita gunakan fungsi string yang left, kita klik selnya, karena kita menentukan kode berarti yang pertama berarti yang pertama dan cuma satu, berarti kita gunakan 1. Kita kurung tutup sama dengan A. Jika dia A, dia akan menjadi VIP.
maka dia akan PIP. Dan kita lanjutkan, kita ulangi if, kita gunakan fungsi string lagi, left, kita klik selnya, 1, tutup sama dengan jika dia B, maka dia akan deluxe. Dan sisanya kita kurung tutup 2 kali, kita enter. Maka akan kita temui tipe kamarnya yaitu VIP untuk kode yang A. Kita turunkan atau kita drag ke bawah. Maka hasilnya kita temukan tipe kamar. Lalu selanjutnya kita akan mencari kolom lama menginap. Untuk kolom lama menginap yaitu tanggal check out, kita kurangi tanggal check in. Kita gunakan pengurangan seperti biasa, tetapi kita akan menggunakan absolute. Fungsi absolute adalah untuk mengunci sel yang ini agar jika kita drag ke bawah, datanya tetap saja data ini saja, tidak berubah. Langsung kita praktekkan sama dengan selnya yaitu E11 dikurang F4. Jadi yang ini kita absolutkan. Untuk mengabsolutkan, kita isikan tanda dolar di depan dan di tengah. Beberapa device memiliki kemudahan, misalnya menggunakan F4 atau sebagainya. Tetapi untuk device saya itu hanya bisa manual. Jadi kita gunakan manual, dan sekarang kita enter. Lalu kita temukan lama dia menginap. Kita tinggal drag ke bawah, maka kita menemukan hasilnya. Inilah fungsi untuk diabsolutkan agar data ini tidak berubah. Next, kita mencari kelebihan checkout. Mencari kelebihan checkout, kita juga gunakan operasi pengurangan dan menggunakan absolute. Jadi sama dengan jam checkout dikurangi jam checkout yang seharusnya. Ini kita absolutkan. Karena ini jam, kita harus menggunakan rumus dikalikan 24. Ini menandakan satu hari terdapat 24 jam. Jadi kita kurung terlebih dahulu, menandakan itu yang akan dilakukan terlebih dahulu, baru kita kalikan 20. Kita enter, maka hasilnya 1 jam. Kita gunakan desimal karena ada beberapa ya seperti ini akan jika kita tidak menggunakan desimal 2 nol dari belakang, maka ini tidak akan menemukan 2,25. Jadi inilah kelebihan jam checkout-nya. Lalu untuk menentukan harga kamar, yaitu lama menginap dikalikan harga kamar. Jadi rumusnya adalah sama dengan lama menginap kita kalikan harga kamar. Sama seperti yang lainnya, agar datanya tidak berubah, kita harus absolutkan terlebih dahulu. Jadi kita tinggal enterkan saja, lalu kita temukan harga kamar. Kita drag ke bawah, kita menemukan harga kamar untuk semuanya. Lalu untuk pajak, karena di pajak kita sudah diberikan tabel, yaitu tabel pembantu. Untuk pajak, kita akan menggunakan fungsi pembacaan data, yaitu VLOOKUP atau HLOOKUP. Jadi, pertama-tama kita membuat tabel seperti ini, lalu kita isikan nama dari tabel tersebut. Pertama kita blok, jangan sampai judulnya juga kita blok, tapi datanya saja, lalu kita klik kanan, kita cari define name. Klik define name, lalu kita isikan misalnya data pajak. Untuk define name itu boleh apa saja, yang penting kita mengetahui yang mana akan kita temukan. Lalu kita oke. Ini adalah
nama tabelnya data pajak. Karena ini tabelnya adalah vertikal, maka kita gunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kita klik data yang ada di tabel data yang sama dengan data yang ada di tabel utama. Yang sama adalah lama menginap. Jadi kita klik sel G11 yaitu lama menginap, koma, tabel data yang tadi kita isikan data pajak. Kita klik ini, koma, kolom yang data yang mau kita masukkan adalah data pajak, jadi kita gunakan kolom nomor 2. Kita klik 2, lalu kita pilih true atau false. Karena tabelnya ini tidak sama persis dengan data yang ada di tabel utama, maka kita gunakan true. Jika itu sama persis, sangat tepat, jika kita gunakan yang false. Jadi yang sekarang kita gunakan yang true. Klik true, lalu kita kurung tutup, lalu kita enter. Maka kita dapatkan, kita bisa cek ya, jika karena dia menginapnya 1 hari, maka dia pajaknya 10%. Karena ini 0 sampai dengan 9 hari. Dia akan mendapatkan pajak 10%. Jadi kita tinggal drag ke bawah. Kita akan dapatkan pajak seperti ini. Karena ini tidak desimal, maka kita isikan 1 desimal, yaitu maka menjadi 11,5. Next, kita mencari diskon. Untuk diskon sama cara pengoperasiannya dengan mencari pajak. Pertama, kita blok dulu tabelnya, lalu kita defining, kita isikan data diskon. Lalu, karena ini vertikal juga, kita gunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kita klik data yang sama yang ada di tabel data dengan di tabel utama, yaitu lama menginap, data yang tadi adalah data diskon. Klik data diskon, kolomnya adalah kolom nomor 2 yang ingin kita masukkan ke tabel utama. Ketik 2. Lalu karena ini tidak sama persis, data yang ada di tabel data tidak sama persis dengan data yang ada di tabel utama, maka kita gunakan true. Kurung, maka kita mendapatkan 1%. Bisa dilihat, ini dia menginap cuma sehari, maka diskonnya adalah 1%. Kita drag ke bawah. Jadi akan mendapatkan diskon. Baik, untuk mencari total, jika kalian ingin yang mudah dan tidak terlalu banyak rumus, yang pertama kita harus mengkalikan pajaknya terlebih dahulu dengan harga kamar agar dalam mentotalkan semuanya itu lebih gampang. Jadi yang pertama kita kurung tutup terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan harga kamar. Jadi enter, maka untuk pajak akan mendapatkan ini. Jadi kita gunakan account, kita drag ke bawah terlebih dahulu. Nah, ini masih bentuk persentase, jangan takut. Kita klik accounting, ini accounting, dan dapatlah pajaknya total pajaknya seperti ini. Untuk mengganti simbol dari accounting akan saya jelaskan nanti setelah kita mencari diskon. Untuk diskon sama, agar memudahkan kita mencari total, kita akumulasikan terlebih dahulu total diskonnya. Jadi, kurung tutup terlebih dahulu menandakan bahwa itu yang akan diselesaikan terlebih dahulu, lalu kalikan dengan harga kamar. Kita enter, kita drag ke bawah. Karena ini masih persentase, jangan khawatir.
lalu kita beri space, lalu kita isikan count. Jadi kita mendapatkan diskonnya seperti ini. Mengapa saya mengakumulasikan pajak dengan diskon terlebih dahulu? Untuk memudahkan kita dalam mencari total. Jadi, untuk mencari total adalah kelebihan checkout, total kelebihan checkout ditambah harga kamar ditambah pajak dikurangi diskon. Jadi hasilnya seperti ini. Kita cari dulu kelebihan pajaknya. Kelebihan checkoutnya. Jadi kelebihan checkout adalah ini dikali dengan tarif checkout per jam. Jadi dikalikan tarif checkout per jam yaitu Rp75.000. Kita absolutkan untuk mengunci sel dari tarif checkout-nya. Kita kurung tutup menandakan, kita kurung terlebih dahulu ini menandakan ini akan dikerjakan terlebih dahulu. Lalu kita tambah harga kamar ditambah pajak, kita kurung agar ini yang diselesaikan terlebih dahulu. Jika penjumlah perkalian dan penjumlahan ini sudah selesai, baru kita kurangi dengan diskon. Kita kurangi diskon. Jadi hasilnya, kita enter, hasilnya 701.750. Ya, segera ke bawah. Dan hasilnya seperti ini. Saya sudah janji sebelumnya untuk menggantikan dolar dengan rupiah, kita akan gunakan simbol yang ada di accounting. Kita klik accounting, kita more accounting format. Tunggu terlebih dahulu. Lalu kita cari rupiah Indonesia. Itu Rp Indonesia. Oke, kita klik OK. Lalu jadilah dia berubah menjadi rupiah. Jika kalian ingin pajaknya tetap berupa persen dan diskonnya berupa persen juga boleh. Tapi dalam total kita harus menggunakan, kita harus menjumlahkannya di total. Jika kalian ingin yang lebih gampang, ya kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Baik, sekian dari video ini. Semoga dapat membantu pekerjaan. Nah, itu tadi penyelesaian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Om Santi 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 Om.